Perumpamaan anak yang hilang. Kasih Tuhan yang tak bersyarat. Dalam Lukas 15:11-32, Yesus menceritakan kisah tentang kisah anak yang hilang. Kisah ini menekankan kasih dan sukacita Allah dalam menyelamatkan mereka yang telah tersesat. Kisah ini memiliki gambaran yang mendalam tentang misi Yesus di bumi untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Kisah ini dimulai dengan Yesus yang memberitahu kita bahwa ada seorang pria yang memiliki 2 orang putra. Anak bungsu meminta ayahnya untuk memberikan bagiannya dari harta warisan. Jadi, sang ayah memberikan bagian dari hartanya untuk si bungsu. Permintaan anak bungsu untuk mendapatkan warisannya menandakan keinginan untuk merdeka dan penolakan terhadap ikatan keluarganya. Peristiwa untuk meminta bagian dari harta warisan, di saat ayahnya masih hidup, menunjukkan kerinduan manusia biasa akan kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Namun, ini juga menggarisbawahi kenyataan mendasar, bahwa kemerdekaan dapat menyebabkan keterasingan dan kehancuran karena tidak lama setelah itu, anak bungsu mengumpulkan semua yang dimilikinya, berangkat ke negeri yang jauh dan menghambur-hamburkan kekayaannya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dia menghabiskan semua hartanya, terjadilah kelaparan hebat di seluruh negeri itu, dan ia mulai hidup dalam kekurangan. Gaya hidupnya yang gegabah membawanya ke dalam keadaan yang mengerikan, yang menggambarkan kekosongan hidup yang dijalani tanpa hubungan yang bertanggung jawab dan bimbingan moral. Kisah itu berlanjut dengan menceritakan bahwa sang anak pergi dan bekerja sebagai pekerja upahan, memberi makan babi. Ia ingin sekali mengisi perutnya yang lapar dengan makanan yang disediakan untuk para babi, tetapi tidak ada makanan apapun yang tersisa untuknya. Akhirnya, ia tersadar bahwa para pekerja upahan ayahnya memiliki makanan yang berlimpah, sementara ia sendiri akan kelaparan sampai mati. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut untuk kembali kepada ayahnya. Ia akan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadapmu. Aku tidak layak lagi disebut anakmu, jadikanlah aku seperti salah seorang pekerja upahanmu." Peristiwa kritis dalam merefleksi diri dan kesadaran ini mencerminkan perjuangan banyak individu yang menyimpang dari nilai-nilai atau komunitas mereka. Peristiwa ini menekankan gagasan bahwa terkadang kita harus mencapai titik terendah sebelum kita dapat melihat kebenaran tentang diri kita sendiri. Kesadaran ini memulai perjalanannya kembali kepada ayahnya, yang menyoroti pentingnya kerendahan hati dan kemauan untuk mengakui kegagalan seseorang. Dan ketika anaknya masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan tergerak oleh belas kasihan kepadanya. Ia berlari mendapatkan anaknya, memeluknya dan menciumnya. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadapmu. Aku tidak layak lagi disebut anakmu." Tetapi ayah itu berkata kepada para hambanya, "Cepat, ambillah jubah yang terbaik dan kenakan padanya. Kenakan cincin pada jarinya dan sandal pada kakinya. Bawalah anak lembu tambun dan sembelihlah. Marilah kita berpesta dan bersukacita, karena anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan ditemukan kembali." Maka mulailah mereka berpesta. Penting untuk dicatat bahwa reaksi sang ayah saat melihat putranya dari kejauhan adalah reaksi penuh belas kasih dan sukacita. Ia berlari memeluknya, yang secara budaya penting karena menunjukkan reaksi proaktif dan penuh kasih, yang menentang norma sosial. Tindakan ini merangkum hakikat kasih karunia ilahi, kesiapan Tuhan untuk mengampuni dan memulihkan siapapun yang kembali kepadanya, terlepas dari kesalahan masa lalu mereka. Persiapan sang ayah untuk perayaan mewah menandakan bukan hanya pengampunan, tetapi pemulihan hubungan yang lengkap dan penuh sukacita. Sementara itu, si putra sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang mendekati rumah, ia mendengar bunyi musik dan tarian. Jadi, ia memanggil salah seorang pelayan dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. "Adikmu telah pulang," jawabnya, "dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang digemukkan karena ia telah membawanya kembali dengan selamat dan sehat." Si sulung itu menjadi marah dan menolak untuk masuk. Jadi, ayahnya keluar dan memohon kepadanya untuk masuk. Tetapi ia menjawab ayahnya, "Coba bandingkan, selama ini aku telah menjadi pekerjamu dan tidak pernah melanggar perintahmu. Akan tetapi, kamu tidak pernah memberikan seekor kambing pun kepadaku supaya aku dapat berpesta dengan sahabat-sahabatku. Sebaliknya, apabila anakmu ini, yang telah menghabiskan hartamu dengan pelacur-pelacur, pulang ke rumah, kamu menyembelih anak lembu tambun untuknya." "Anakku," kata ayahnya, "engkau selalu bersamaku, dan segala milikku adalah milikmu. Tetapi saat ini kita harus berpesta dan bergembira,
Karena adikmu ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan ditemukan kembali. Reaksi anak sulung memperkenalkan lapisan berganda yang tersembunyi di dalam cerita tersebut. Perasaan marah dan dendamnya terhadap perayaan untuk saudaranya mencerminkan kecenderungan manusia untuk membanding-bandingkan, merasa berhak, dan merasa benar sendiri. Ia mewujudkan pergumulan yang dihadapi banyak orang ketika mereka percaya bahwa mereka layak mendapatkan lebih dari orang lain karena kesetiaan atau kepatuhan mereka pada aturan. Bagian cerita ini mendorong refleksi tentang bagaimana kita mungkin bereaksi ketika orang lain menerima kasih karunia yang menurut kita tidak layak mereka terima. Ia menantang kita untuk memeriksa hati dan sikap kita terhadap pengampunan dan sukacita dalam penebusan orang lain. Dari perumpamaan ini, kita dapat melihat persamaan antara tindakan sang ayah dan tujuan Yesus. 1. Inisiasi hubungan. Sama seperti sang ayah secara aktif menunggu dan memperhatikan kepulangan putranya, kedatangan Yesus ke bumi adalah sebuah inisiatif untuk memulihkan hubungan antara Tuhan dan manusia. Tuhan tidak tinggal jauh. Sebaliknya, Dia mengambil langkah pertama dalam menjangkau kita melalui Yesus. 2. Merangkul yang tersesat. Ketika sang ayah melihat putranya yang hilang dari kejauhan, dia berlari kepadanya, memeluknya meskipun putranya telah melakukan kesalahan di masa lalu. Ini mencerminkan misi Yesus untuk mencari yang terhilang dan terpinggirkan, menawarkan cinta dan penerimaan tidak peduli seberapa jauh mereka telah tersesat. 3. Cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat sang ayah untuk putranya, yang ditunjukkan melalui penerimaan dan pengampunan, mencerminkan sifat cinta Yesus bagi kita. Yesus datang untuk menawarkan kasih karunia kepada orang berdosa dan untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. 4. Pengampunan dan penebusan. Sang ayah mengampuni putranya tanpa menuntut ganti rugi atau hukuman, sejalan dengan ajaran Yesus tentang pengampunan dan penyediaan keselamatan. Pengorbanan Yesus di kayu salib mewujudkan pengampunan tertinggi dan sarana untuk penebusan. 5. Perayaan pertobatan. Sukacita sang ayah atas kembalinya putranya menggambarkan sukacita di surga ketika seorang pendosa bertobat, seperti yang Yesus nyatakan dalam Lukas 15:7. Pekerjaan Yesus memungkinkan kita untuk kembali kepada Tuhan, yang menuntun kita untuk bersukacita di hadapan para malaikat ketika kita melakukannya. 6. Penolakan legalisme. Tanggapan sang ayah terhadap keluhan anak sulungnya menunjukkan penolakan terhadap pendekatan legalistik terhadap hubungan. Hal ini berkaitan dengan tantangan Yesus terhadap sikap orang Farisi pada zamannya, yang menekankan bahwa kasih dan anugerah Tuhan tersedia bagi semua orang, bukan hanya mereka yang benar-benar taat terhadap peraturan atau merasa benar sendiri. 7. Undangan untuk berhubungan. Menjelang akhir perumpamaan, sang ayah mengundang anak sulungnya untuk ikut merayakan, yang mencerminkan panggilan Yesus kepada semua orang untuk bergabung dalam kerajaan Allah. Hal ini menekankan bahwa undangan untuk mengenal Allah terbuka bagi semua orang, terlepas dari status mereka sebelumnya. Singkatnya, sang ayah dalam perumpamaan anak yang hilang, mewujudkan banyak atribut dari misi Yesus: kasih tanpa syarat, pengampunan, kerinduan untuk rekonsiliasi, dan perayaan akan hubungan yang dipulihkan. Baik sang ayah dan Yesus menunjukkan keinginan Allah untuk merangkul, menebus, dan memulihkan manusia, yang pada akhirnya memenuhi tujuan untuk membawa kita kembali ke dalam persekutuan dengannya.